Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya ingin bicara khusus tentang inflamasi. Yaitu kanker, miom, kista, tumor, lipoma, papiloma, kelenjar getah bening, prostat, dan sebagainya. Itu adalah satu kumpulan keluarga inflamasi. Nah, inflamasi itu terjadi karena apa? Inflamasi terjadi karena keasaman tubuh yang berlebih. Nah, nanti tingkatan-tingkatannya akan saya beri info ya. Namun, saya lebih terkhusus pada saat ini saya ingin bicara tentang kanker, gitu ya. Kanker itu adalah step terakhir daripada inflamasi, di mana step awalnya adalah benjolan. Rasa tidak nyaman akhirnya jadi benjolan. Nanti benjolan tersebut ada yang bisa jadi kista nambah akhirnya jadi kanker. Tumor nambah akhirnya jadi kanker, ya. Tiroid nambah akhirnya getah bening, kanker juga. Prostat juga sama. Jadi sebenarnya di tabel pH tubuh itu ada satu satuan untuk manusia pH-nya itu normal atau sehat. Dimana kalau kita terus berada dalam pH tersebut, yaitu di pH 7,35 sampai 7,45, maka bukan hanya kanker, virus COVID pun tidak akan bisa masuk. Ya, terusnya segala macam bakteri yang masuk tidak akan bisa berkembang biak di situ. Ya, bakteri-bakteri jahat. Segala radikal bebas dia akan keluar. Itu di pH 7,35 dan 7,45. Lantas bagaimana kalau pH itu turun? Kalau pH itu turun sampai pH 6, itu Anda sudah bisa merasakan Anda pilek, batuk, dan sebagainya. Turun lagi ke pH 5, Anda di situ sudah ada demam, ya, radang tenggorokan, dan sebagainya. Turun lagi di pH 4, itu biasanya terjadi pada penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti diabetes, asam urat, asam lambung, kolesterol, penyakit hati, penyakit apa segala macam itu degeneratif. Namun pada suatu saat pH itu berubah turun lagi karena orang tersebut tidak menjaga kealkalian tubuhnya, maka dia akan turun menjadi pH 3. Nah, di pH 3 inilah keasaman tubuh mulai muncul, di mana ada seorang peraih Nobel bernama Dr. Otto Hendrik Warburg. Beliau adalah penemu hadiah beliau adalah pemenang hadiah Nobel dan penemu Nobel Kesehatan dalam bidang kanker, ya. Jadi tahun 1931 itu sebenarnya kanker sudah dinobatkan tidak ada. Tapi sekarang kenapa kok ada kemoterapi dan sebagainya? Ini hanya persaingan bisnis atau perang bisnis farmasi, ya. Berapa triliun uang yang mengalir untuk orang penyembuhannya, mengorbankan uangnya gitu kan ya, untuk penyakit kanker tersebut, ya, dengan menggunakan kemoterapi, dengan menggunakan obat-obatan. Yang ada obat-obatan tersebut tidak membuat dia menjadi lebih baik, tapi membuat dia lebih asam. Dan Dr. Otto mengatakan apa? Cancer just grow in the presence of oxygen and acidic tissue. Kanker tumbuh hanya pada saat oksigen yang kurang dan pH yang begitu asam. Jadi kalau obat tersebut akhirnya membuat asam, bukankah itu berarti kankernya tidak akan sembuh-sembuh karena terus diberi nafas? Dr. Otto mengatakan bahwasanya setiap manusia memiliki sel kanker. Saya punya, Anda pun punya. Tapi kenapa tidak tumbuh saat ini? Karena belum saatnya ada udara atau nafas untuk sel kanker tersebut untuk bernafas. Tapi kalau kita tidak menjaga kealkalian tubuh, makan goreng-gorengan tidak teratur, dan terusnya makan makanan yang jorok, ya, sehingga pH tubuh kita menjadi turun, terus pola pikir kita juga yang negatif-negatif, itu mempercepat penurunan pH, dan juga akhirnya nanti daripada kita punya istirahat yang kurang, itu pun membuat kita lebih asam lagi. Kerja yang berlebihan, itu pikiran yang stres, itu membuat asam lebih cepat lagi, yang akibatnya pada saat keasaman tubuh mencecah mencapai pH 3, maka nah, contohnya sel kanker atau sel tumor ada nafas. Jadi dia menjadi ada nafas, dia menjadi berkembang, dia menjadi hidup. Pada saat hidup, dia ini sangat rakus, dia akan makan makanan apa saja yang ada di sekitarnya. Ya, tubuh kita dimakan sama dia. Itu sel kanker itu luar biasa. Dan tiba-tiba Anda pergi ke rumah sakit, divonis apa? Kanker atau tumor, ya, tumor. Wah, itu seperti langit runtuh rasanya. Iya kan?
seperti bilang itu untuk tumor, udah takut tumor payudara, udah jendol, takut suatu saat bisa menjadi kanker, iya kan? Karena apa? Kalau pH-nya dari 3 turun menjadi 2,8, itu sudah menjadi kanker. Yang di sini menjadi getah bening, yang di sini menjadi mamae, yang di sini menjadi rahim dan juga serviks dan sebagainya. Jadi kalau kanker itu mau mati apa caranya? Satu aja Pak, Bu, bukan pakai korset yang kata-kata itu ya, pakai kaos kaki, bukan pakai tempelan-tempelan stiker, bukan. Tapi yang harus dialkalikan adalah selnya. Sel harus alkali, kata Dr. Otto Heinrich Warburg, makanya dia meraih hadiah Nobel tersebut. Nah, berapa banyak Anda yang percaya kepada iklan-iklan, membeli korset, membeli gelang, membeli kalung, membeli apa katanya kanker sembuh? Nonsen, 100% saya bilang nonsen, tidak akan bisa itu mengalkalikan tubuh. Yang mengalkalikan tubuh adalah pikiran Anda bagaimana, pola makan Anda bagaimana, pola olahraga Anda bagaimana supaya oksigen masuk ke dalam tubuh, dan juga pola istirahat Anda bagaimana. Nah, akhirnya bagaimana? Kalau tidak menjaga itu, dia makin turun, kanker berkembang, dia makan sel-sel yang ada. Alhamdulillah, dihidrosi yang menderita kanker pada selamat semuanya. Saya juga pernah ya, waktu lagi itu saya pernah presentasi di rumah Ibu Linda Agung Gumelar, Ketua Kanker Indonesia ya. Beliau di Panglima Polim kalau nggak salah rumahnya. Waktu itu saya diundang oleh Ibu Uneh pergi ke sana. Nah, di sana saya jelaskan tentang kanker. Juga saya sudah sering pergi ke hospital, ke rumah sakit menjelaskan tentang kanker, dan alhamdulillah banyak yang sembuh. Nah, di sini kita udah tahu bagaimana kanker disembuhkan. Kanker kondisi asam harus disembuhkan pada kondisi yang alkali. Berarti harus pH lebih dari 7,35, 7,45 harus lebih. Jadi kalau Anda makan nasi saja yang pH-nya 4, makan makanan yang biasa yang di bawah pH 7,35, 7,45, maka tidak akan sembuh-sembuh kanker itu. Belum lagi tambah obat. Kasihan saya. Anda harus mengalkalikan tubuh. Contohnya minum apa? Air jam-jam gitu kan yang alkali. Makan buah-buahan yang berwarna biru. Contohnya apa? Peach, terusnya anggur, terusnya manggis, kulit manggis gitu kan. Makanya ada ekstra kulit manggis. Itu kan alkali gitu kan sebenarnya. Batu sauda juga alkali. Terusnya Anda makan makanan terong juga alkali, tapi jangan digoreng. Terong kalau nggak digoreng, terong direbus, itu maka dia akan alkali. Kalau dia digoreng, maka pH-nya turun jadi pH 4. Jadi asam juga, nggak sembuh-sembuh juga. Jadi hindari ya makanan gorengan nih penderita kanker. Apalagi yang nggak mengkonsumsi hidrosi, hindari itu semuanya. Kalau konsumsi hidrosi, dia bisa terdetok itu, segala macam yang minyak-minyak itu terdetok. Kita bicara ini dulu, asal muasal daripada kanker tersebut. Nah, selanjutnya, karena kealkalian itu menjadi suatu penyelamat daripada penderita kanker dan inflamasi lainnya, maka perhatikan, perusahaan-perusahaan latah, dia memproduksi alkali tapi buatan, dan buatan itu tidak akan berpengaruh kepada organ tubuh kita yang lagi sakit. Tidak akan berpengaruh. Karena apa? Selnya berkata, saya nggak kenal kamu buatan, aku alami. Mana mau organ tubuh dikasih beras plastik, dikasih makanan yang sintetik, nggak bakal mau membelah. Mungkin tubuh bisa menerima, tapi dia tidak mau membelah. Akibatnya apa? Dia terkumpul di pinggir-pinggir, di darah kapiler. Dia menunggu pada saat kondisi keasaman ada di mana. Saat Anda olahraga, terus terjadi kecapean dan asam di sini, akhirnya mereka berkumpul ke payudara, akhirnya menjadi kanker payudara. Terusnya kalau di serviks terjadi keasaman lebih ke sini, maka lebih ke serviks. Jadi jangan percaya kalau kanker serviks itu dikarenakan orang tersebut suka berhubungan kelamin berganti-ganti pasangan. Enggak begitu juga ya. Terus yang kanker rahim juga kan ya, itu kan terjadi keasaman di sini dan semuanya berkumpul karena udah siap nih, udah siap keasaman tubuh di sekujur pembuluh darah ini, ya pembuluh darah kapiler udah siap gitu. Begitu ada yang lebih asam, dia bersatu berkumpul di sono dan jadi di sono. Nah, kalau dia bersatu semakin asam turun ke pH 1, maka daya tahan tubuh, tentara tubuh itu sudah hilang dan dia akhirnya akan menyerang gitu kan, menyerang lambung menjadi bengkak dan sebagainya. Maaf, itu udah sulit untuk disembuhkan, apalagi mindsetnya sudah ngeblok ya, dikasih tahu begini malah dibilang katanya aku dokter minded, aku hospital minded ya. Allah alam bisawab lah kalau udah begitu. La haula wala quwata illa billah, saya nggak bisa berbuat apa lagi dan akhirnya ya terakhirnya meninggal lah ya. Nah, kita nggak mau terjadi seperti itu. Walaupun sudah kritis, kita terus angkat selagi masih ada detak jantung. Kita konsumsikan hidrosi. Kenapa harus hidrosi? Karena dia alami.
Perusahaan-perusahaan yang memproduksi itu mereka menggunakan setruman listrik supaya mengkompres molekul tersebut menjadi alkali, dan akhirnya masuklah mineral yang namanya feron pergi ke situ, dan feronnya feron buatan, nggak bisa membelah kita. Jadi memang kalau secara fisikal, visual, Anda bisa lihat, oh iya dia warnanya biru, dia alkali, oh bagus. Langsung dia arahkan ke testimoninya Dr. Otto Hendrik Warburg. Oh iya, Otto Hendrik Warburg bilang begini. Tapi ingat, tubuh itu tidak suka yang buatan. Tubuh itu maunya yang alami. Saya ulangin lagi. Jadi minumlah yang alami seperti air zam-zam, seperti Lourdes, seperti Danau Grisar Lake, memproduksi hidrosi. Mendingan Anda memproduksi air-air yang dari gunung, yang asli, yang masih mungkin alkali. Tapi walaupun alkalinya tidak lebih baik gitu ya daripada air-air yang ber-pH 9,7, 9,8 dan 10. Air pegunungan Indonesia rata-rata di pH 7 saja. Jadi kalau mau cepat ya mengkonsumsi yang lebih alkali lagi dan makan yang lebih alkali lagi. Anda juga mungkin bisa mengganti karbohidrat dengan yang namanya ubi ungu gitu ya. Ini berlaku nih, saya bicara ini untuk kanker, tumor, kista, miom dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga, hindari semua makanan dan minuman kemasan karena kondisi Anda, kanker, miom, kista, dan semua inflamasi itu adalah kondisi yang sangat kritis. Turun sedikit pH 1 dia akan menyebar. Ya, tentara tubuh ini akan hilang. Nah, jadi hindari tuh. Nggak boleh lagi makan noodle. Noodle itu mie instan, nggak boleh. Terusnya Anda makan sarden, pokoknya yang kaleng-kalengan. Terusnya macam apa namanya vitamin katanya yang di botol-botol juga nggak boleh. Katanya buat penyegar, nggak boleh ya. Apa aja yang di supermarket itu nggak boleh lagi yang bungkusan. Jadi makan makanan ibu lah yang diulek gitu kan ya. Dan itu juga yang direbus, jangan yang digoreng. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan bagaimana cara kita mendapatkan alkali yang cepat dan akhirnya pH-nya menjadi naik dan kankernya, tumornya, miomnya semuanya akhirnya menjadi tidak bisa mencakar, cakarnya lepas dan dia akhirnya keluar dari dalam tubuh kita. Ya, maaf kalau yang di payudara ya dia akan membuat lubang di sini dan akhirnya keluar. Tapi kalau yang di sekitar sini dia akan keluar lewat salurannya yang masing-masing gitulah ya. Nah, produk hidrosi dan CMD ini sudah teruji dari laboratorium dunia Ivanka, laboratorium terbaik di dunia. Dia alkali. Sekarang banyak orang mengatakan di media-media sosial, air saya alkali, alkali, alkali. Alkali itu seperti apa sih? Alkali itu yang ber-pH 7,35, 7,45 sampai pH 14, tapi nggak mungkin orang sampai pH 14. Itulah salah satunya ya. Tapi ada produk yang buatan sampai pH 11, 12, 13 bisa diatur. Itu tidak benar. Karena pH yang terbaik di dunia cuma satu, air zam-zam. pH-nya aja hanya sampai 10. Itu buatan Allah. Kok iya ada manusia bisa sampai buat sampai 13, 14? Ya pasti berpengaruh buruk kepada tubuh kita. Nah, ini pH yang baik, warna biru ya. Yang kuning dan merah ini pH yang buruk. Kita lihat nih, air-air yang ada di Indonesia. Airnya kebanyakan warna biru atau warna kuning ya. Ini air-airnya. Contohnya ini. Ya. Anda bisa lihat lah, atau mau contoh ini apa ini nggak apa-apa. Nah, ini dan ini. Anda tahu lah, saya sudah buka ini tempatnya. Nah, ada satu alat namanya pH Penol. Anda kalau nggak ada ini bisa beli kertas lakmus. Karena menurut Departemen Kesehatan, air yang bagus adalah air yang tidak berwarna. Ini tidak berwarna, bening. Bening juga. Ini tidak berbau juga. Bagus nggak? Bagus. Tapi ternyata ini bisa memproduksi kanker juga. Karena apa? Asam. Anda tidak percaya? Kita lihat dengan pH Penol, pembuka kedok warna. Ya, kalau nggak ada ini kertas lakmus bisa. Saya tetes. Kita lihat nah warnanya. Warnanya kuning. Kuning ini apa? Asam. Asam itu apa? Tempat tumbuhnya penyakit. Nah, lihat kuningnya aja udah berbeda. Yang satu kuning banget, yang satu nggak kuning terlalu. Ya. Nah, jadi air di Indonesia rata-rata kuning. Begitulah. Karena apa? Ya nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas akibatnya rumah sakit jadi rame. Orang sakit jadi banyak makin keluar. Orang Indonesia makin banyak duitnya keluar untuk rumah sakit. Tapi nantinya sakit lagi. Di sini insya Allah kita akan berikan satu solusi yang nantinya bisa memberikan Anda satu kecerdasan baru gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara dia ini
mengalkalikan. Minum saja hidrosi. Kalau air zam-zam di tetes ini warnanya langsung biru ya, dan birunya selamanya. Tapi kalau air yang buatan birunya hanya sementara. Ini produk hidrosi ya, sama seperti ini. Saya tetes, dia penzam-zam. Siapa di tetes hidrosi dia alkali. Warna alkali adalah warna biru. Anda lihat, dia berubah menjadi warna biru, menjadi warna alkali, menjadi warna sehat, sehingga pH tubuh Anda akan tertarik dan menjadi warna biru, dan kanker nggak bisa napas lagi, dan akhirnya akan mati kanker tersebut. Semudah itu. Aduh, kasihan ya orang-orang ya. Oh, kanker sampai di kemo-kemo berapa kali. Saya sedih, saya miris. Bantu saya lah untuk memasarkan ini, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini itu mudah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Indonesia warnanya sebenarnya kuning. Tapi kalau tetes hidrosi semua jadi warna biru. Ya, saya bagi contoh lagi, ini satu nih. Ini salah satu produk yang katanya air kesehatan, air ion, air isotonik. Pasti Anda tahu iklannya ini. Ya, tapi ternyata dari 10 orang, 9 orang pasien kanker saya itu semuanya mengkonsumsi ini. Akhirnya kita cek airnya apa, asam apa, alkali. Kita cek sama-sama ya. Anda bisa lihat, dengar, dan rasakan sendiri. Apa warna airnya? Kuning. Kalau kuning berarti asam, akan membawa Anda ke pH yang asam, membawa Anda kepada kondisi sakit, membawa Anda kepada kondisi kanker. Oke, sekarang saya ambil hidrosi, penzam-zam. Saya coba, saya tetes nih ya. Tetes, 1, 2, 3. Wah, kok nggak berubah sih? Dia nggak berubah. Tuh, 2, 3, nggak berubah. Dia nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Coba saya tetes yang biru. Wih, kalah juga yang biru, nggak berubah. Artinya ini apa? Ini sangat buruk, ini sangat luar biasa, tidak bisa dinetralisir. Ini akan membawa Anda terus pada kondisi kanker yang tidak sehat. Olehnya, jangan lagi mengkonsumsi ini. Jangan percaya dengan iklan-iklan, cerdaskan diri Anda, cerdaskan keluarga Anda, yang insya Allah ke depannya Indonesia menjadi sehat, menjadi cerdas, rumah sakit menjadi sepi. Saya Lukman Baktiar, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan apapun, silahkan drop di ruang pertanyaan saya dengan senang hati akan menjawabnya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.